everybody. Apa kabar kalian semuanya? Yeah. Aku yakin kita semua siap untuk bersorak. Amin. Amin. Ya. Katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Masih semangat semuanya? Yeah. Katakan, kau Yesus batu penjuru, kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan mau, penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Oh haleluya, Engkau mulia. Sekali lagi katakan haleluya. Oh haleluya, dahsyat berkuasa. Semua katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh. Semua yang di rumah, ayo kita coba tepuk tangan yuk. Lebih keras lagi. Kita yakin bahwa Yesus yang diagungkan. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubur. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Amin. Kami tahu ya Tuhan, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu setia Tuhan. Makasih Tuhan. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Kau Tuhan, contoh hidup kami. Katakan, kerinduanku, tinggikan namamu dan ku karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Yesus Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib
seperti-Mu Tuhan. Kami mau benar jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi sama seperti Engkau Tuhan. Biar hati kami setulus dengan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan ini sama seperti-Mu Yesus, benar-benar seperti-Mu Yesus. Kau mau bersihkan hati ini hingga menjadi seperti hati-Mu yang putih Tuhan, yang suci Tuhan. Kau sosok yang patut kami tirukan Tuhan. Kau pribadi yang harus kami ikuti Tuhan. Yesus Tuhan, Kau mau belajar hidup kami jadi seperti-Mu, jadi serupa dengan Kau. Karena itu kerinduan hidup kami. Kerinduan hidup kami itu adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami bila kami mengecewakan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami, putihkan hati kami Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Yesus, kami milik-Mu. Halo guys. Woi. Ya, jadi baik lagi bersama kita. Kalian pasti cari Yason kan? Nggak ada Yason di sini. Sudah kita putuskan, kick. kita ambil alih di sini. Bercanda. Oke, jadi mungkin sebelum mulai sharing, minta tolong Kak Jeji untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pada hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan, dan sebentar berkati hamba-Mu Dev ya Tuhan yang akan menyampaikan sharingnya tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa berguna bagi kami ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya not confident atau Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Bisa disebut juga low self esteem gitu. Waduh, bahasanya bos. Terlalu ini ya, high. Bahasanya. Nah, apa sih nggak percaya diri itu? Jadi nggak percaya diri itu merupakan suatu sikap yang ada dalam diri kita itu. Oh deh. Ada dong. Ya, itu dimana sikap itu membuat orang menjadi pesimis, menjadi ragu gitu untuk melakukan sesuatu tindakan gitu. Nah, zaman sekarang itu ada kan bahasa kerennya era milenial gitu, namanya insecure. Insecure. Oh, insecure. Sosok nggak bisa. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu insecure. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, kalian habis video sharing ini kalian bisa putar kembali video ibadah online minggu lalu. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu ya, yang dibawakan oleh Bang Erik. Nah, ngomong-ngomong nih tentang insecure, sama nggak sih insecure itu dengan not confident? Jadi pada dasarnya itu sama itu, insecure dengan not confident. Cuman ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya insecure itu dia itu bersifat lebih spesifik dan dia itu lebih sementara gitu jangka waktunya. Contohnya misalnya kalau insecure itu kayak insecure tentang style, fashion, tentang baju gitu. Orang-orang kan biasa kalau misalnya tentang baju gitu kayak
aku cocok nggak ya pakai ini? Kayak cocok nggak ya sama warna kulit gitu ya? Ya, takut dihina sama orang-orang gitu ya. Nggak kayak JJ kan fashionable ya, Fashionable. modis gitu bajunya kan. Iya. Bisa juga tentang berat badan gitu-gitu dan lain-lain. Nah, bedanya dengan not confident, kalau not confident itu dia jangkanya lebih panjang gitu. Dan iya, sifatnya global. Misalnya banyak terjadi di ini sih, suatu hubungan gitu. Contohnya yang aku kasih ini hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan. Jadi kalian pasti punya lah teman-teman yang toksik lah. Oh, itu maksudnya. Kirain malu punya temen gitu. Pasti punya teman yang toksik gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi rasa ketidakpercayaan diri kita itu. Jadi kayak perkataan-perkataan mereka yang muncul itu dapat membuat efek terhadap kita itu menjadi tidak percaya diri yang berkepanjangan gitu. Nah, jika kita terus-terusan memiliki rasa tidak percaya diri, ada banyak akibat-akibat yang dapat kita terima gitu. Contohnya kalau misalnya kita not confident tuh kita tidak akan berani untuk mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan gitu. Nah, ragu-ragu gitu ya. Terus juga kita juga menjadi malas untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Kayak misalnya kalau di kehidupan kesekolahan tuh malas untuk mengikuti organisasi sekolah gitu. Mungkin takut kayak bisa nggak ya aku berbaur. Mungkin misalnya kalau ditunjuk jadi pemimpin, bisa nggak ya aku memimpin organisasi ini gitu. Dan juga kita juga bisa menjadi membenci diri sendiri. Nah, itu bahaya banget. Soalnya kalau kita sudah sampai tahap membenci diri sendiri ini, bukannya kita masalah yang kita hadapi itu semakin ringan, justru itu akan menambah beban masalah kita ini semakin berat. Dan biasanya orang-orang yang membenci dirinya sendiri itu ujung-ujungnya sih kebanyakan itu berakhir dengan depresi gitu. Stres parah. Nah, gimana sih cara kita keluar dari rasa tidak percaya diri itu? Nanti kita akan bahas di akhir sharing ini. Nah, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian berada dalam fase tidak percaya diri? Contohnya kalau aku ya, aku tuh kalau masa sekolah, bahkan sekarang juga kadang-kadang ya, kalau ini waktu presentasi itu kadang aku nggak percaya diri. Tremor. Itu presentasi itu kayak di depan tuh mikirnya sudah macam-macam gitu. Jadi kayak takut dikasih pertanyaan-pertanyaan sulit kita nggak bisa jawab gitu. Takut lupa materi, takut salah ngomong gitu. Nah, kalau kalian ada nggak dari JJ dulu mungkin ada nggak? Kalau aku sih ada ya. Ada. Terutama kayak kadang tuh tentang fashion sih. Fashion. Style. Biasa. Padahal tuh orang-orang bilang bagus kan baju yang pakai, tapi tuh kayak nggak rasa percaya diri. Oke, nggak punya. Terus juga dalam pelayanan juga kayak gitu sih. Kadang takut salah mainnya, kadang lupa chordnya gitu-gitu, jadi kayak banyak pikiran. Ya, gitu. Kalau Mika? Kalau aku pas SMA itu ya aku nggak tahu, kayak ngerasa gendut gitu loh. Jadi aku kayak pakai baju apapun kayak enak nih pakainya gitu. Terus sama pelayanan juga, kan aku di Jakarta itu kan sama kokoku kan dua. Nah terus kayak mereka menganggap kokoku dua-duanya ini kayak sudah pro player loh. Nah terus aku kayak aduh, aku gimana nih kalau nggak bisa ngimbangin kan. Nah tapi itu bikin aku terpacu sih, jadi harus belajar nih ya, biar bisa ya bukan sama ya, cuma ya paling nggak mendekati lah. Mereka udah pro player betul kan? nggak kekejar belum. Oke, gitu ya. Ya dari cerita-cerita tadi itu ternyata nggak hanya kita doang nih yang pernah mengalami ketidakpercayaan diri, tapi di Alkitab juga ada loh tokoh-tokoh yang sempat tidak percaya diri. Itu namanya salah satunya namanya Gideon. Mungkin kita baca ya kali ya di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Mungkin kita baca gantian kali ya. Ayat 11 Mika, 12 aku. Ya. Mulai ya? Yuk. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya,
demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami pada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Nah, jadi pada awalnya di dalam cerita ini bangsa Israel itu dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun karena dia melakukan karena orang Israel ini melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan gitu. Nah, karena itu Israel tuh meminta tolong, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan gitu. Akhirnya diutuslah Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi Gideon tuh nggak langsung menerima utusan Tuhan itu. Dia tuh sempat ada rasa tidak percaya diri. Insecure. Aku insecure nih Tuhan. Nah, saking belum ada bahasa itu kan. Belum ada. Kalau ada ditulis di Alkitab nih. Insecure nih. Nah, makanya di ayat 15 dia bilang, aku ini kaumku ini yang termuda di antara suku Manasye, dan juga dia itu orang paling muda di keluarganya gitu. Nah, tapi Tuhan tuh meyakinkan dia bahwa Tuhan akan menuntun Gideon sampai pada dia mengalahkan orang Midian itu. Akhirnya Gideon tuh percaya dan mengikuti arahan-arahan dari Tuhan. Jadi singkat cerita itu Gideon diangkat menjadi hakim dan akhirnya mengalahkan orang Midian bersama. Nah, dari Gideon ini kita belajar bahwa semua orang itu pasti punya ketidakpercayaan diri. Tapi hanya sedikit orang yang mau mengambil keputusan untuk berbalik dari yang awalnya tidak percaya diri menjadi orang yang percaya diri. Coba bayangin kalau misalnya Gideon pada saat itu tidak mengikuti arahan Tuhan ya. Kalau misalnya tidak percaya diri. Gak percaya diri tapi lama ya. Nggak percaya. Tuhan bujuknya lama. Nggak mau ini kan, nggak mau ini. Pasti mungkin nggak mau taat ya. Iya, nggak mau taat. Orang Israel mungkin nggak akan bisa menang orang Midian pada saat itu. Nah, gimana sih cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri itu? Nah, yang pertama, kita itu cobalah untuk tidak membandingkan kita dengan orang lain. Nah, itu yang biasanya bikin sih. Soalnya kan kita lihat, wah orang lain pakai ini bagus. Ya, kita ingin menjadi sama jadi dengan mereka. Kayak, wah keren nih. Nah, gitu. Jadi gimana caranya? Coba kalian explore kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kalian. Misalnya kalian suka musik gitu, kembangkan main gitar, main keyboard, main piano gitu kan. Mungkin yang suka hobi fotografi, coba foto-foto, terus edit video gitu-gitu. Itu kalian coba explore kelebihan kalian gitu. Yang kedua juga coba untuk berani mengambil tindakan. Mungkin salah satu contoh tindakannya itu berani berinteraksi dengan orang gitu, baik yang sudah dikenal maupun orang yang baru kita kenal gitu. Gak ansos gitu ya? Gak ansos. Karena memang awalnya aku juga masih belajar sih ini. Awalnya kalau memulai pembicaraan tuh agak susah. Kita biasanya ngerasa kayak, aduh, aku kayaknya kok kayak sok kenal ini. SKSD. Baru kayak ini ya kayak takut ditolak. Gitu-gitu. Nah, tapi dengan kita belajar gitu, kita lama-lama akan terbiasa dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Dan yang terakhir tuh kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain gitu. Ya. Ngomong-ngomong nih tentang mencintai diri sendiri nih, minggu depan kita ada topik yang namanya self love. Wah, pas nonton. Pastinya dibawakan oleh pembicara yang keren banget.
kece abis gitu ya. Sumpah. Jadi Lihat aja nanti. minggu depan pastikan kalian stay tune di ibadah online MDC Image Teens gitu. Nah, sedikit bocoran nih, bocoran untuk minggu depan. Spoiler ya? Spoiler. Jadi mencintai diri sendiri ini bukan dengan konteks yang negatif ya, maksudnya untuk meninggikan diri sendiri dalam arti sombong gitu. Tapi mencintai diri sendiri ini kita belajar untuk menerima kekurangan kita gitu. Karena nggak boleh arogan ya? Iya, arogan. Nggak boleh. Nggak boleh arogan. Nah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya. Manusia mana sih yang nggak punya kekurangan? Semua punya. Kalau nggak punya kekurangan jadi Tuhan aja. Sudah di atas. Jadi Tuhan. Waduh. Nah, jadi intinya itu kita boleh memiliki rasa ketidakpercayaan diri, tapi kita harus cepat sadar dan kita itu harus cepat berbalik dari rasa yang tidak percaya diri itu menjadi rasa percaya diri. Karena orang yang percaya diri itu dia akan selalu optimis dan dia bisa melakukan segala sesuatu secara bahagia gitu, excited gitu sih. Mungkin itu aja, ada yang mau nambahin nggak? Iya sih. Kalau menurutku sih kadang waktu kita percaya diri tuh bahkan kita bisa ngelakuin sesuatu yang nggak pernah kita pikirin gitu. Iya, benar. Kayak dulu aku sebelum pelayanan aku kayak nggak percaya diri kan. Aku bisa main gitar padahal, tapi nggak percaya diri. Itu karena bukan dipaksa ya. Kayak ayolah coba aja dulu. Nah, aku karena akhirnya memberanikan diri untuk percaya diri, terus nunjukin. Nah akhirnya kayak wah aku nggak pernah mikir bisa sampai kayak sekarang gini gitu. Itu kan pasti jalannya dari dulu sampai sekarang. Kalau aku nggak mulai dulu, ya aku nggak bisa sampai sekarang gitu sih. Trust the process sih. Trust the process. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau aku juga pas pelayanan juga sih. Jadi kan misalnya WL kasih lagu tuh. Jadi kan pelajari di rumah. Ada lagu yang susah kan, jadi aku pelajari kan, melodi dan segala hal lainnya. Waktu aku sebenarnya udah bisa gitu. Tapi pas hari hanya, nah karena nggak percaya diri itu, jadi gugup ya. Jadi tremor, iya, getar. Jadi ya kayak gitu deh. Oke deh. Ya itu aja untuk sharing hari ini. Mungkin kita doa tutup dulu kali ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya diri Tuhan. Mungkin ada orang yang nggak percaya diri, Kau berkati mereka Tuhan, buat mereka lebih percaya diri lagi Tuhan. Dan juga Tuhan dengan sharing hari ini Tuhan berkati agar menjadi rema buat kami dan kami dapat renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sharing-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you guys. Bye.